Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Karahiyatul wahdah fis safar. Ya, makruh hukumnya melakukan perjalanan sendirian. Makruh hukumnya melakukan perjalanan sendiri. Ini dalam tanda kutip, kalau dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ada perasaan tidak enak, kondisi negara sedang tidak baik, terjadi konflik, atau di jalanan sepi yang akan kita lalui. Itu makruh hukumnya melakukan perjalanan sendiri. Jadi maksudnya Allah tidak suka. Padahal kan urusannya kan yang tertimpa musibah kita. Tetapi Allah tidak suka kalau hamba menjatuhkan diri dalam musibah. Makanya Allah paling benci orang yang membinasakan diri sendiri. Keluarlah ayat Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri. Jadi amalan-amalan yang membinasakan diri itu semuanya dibenci Allah Subhanahu wa taala. Pesakit-sakit drong, pehek-hek drong. Jadi misal sampai orang yang salat malam terus-terusan tidak pernah tidur, itu bukan benci Allah, karena dia tidak mengistirahatkan badannya. Akibatnya apa? Mungkin dia mampu salat tahajud 2 malam tak pernah tidur, tapi kemudian dia jatuh sakit. Allah benci kepadanya walaupun dia melakukan. Jadi semua pekerjaan yang menjatuhkan ke dalam kebinasaan Allah tidak suka. Begitu juga dalam safar. Allah tidak suka kalau seseorang berjalan sendirian. Dan ini adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah", seandainya seseorang tahu buruknya melakukan perjalanan sendiri, ma'a'lamu ma sara rakibun billaili wahdah, maka ku pastikan tidak mungkin ada seseorang yang berjalan di malam hari sendirian. Hadis ini dikhususkan pada malam hari, karena pada siang hari biasanya orang lebih selamat. Jadi kalau kita menuju ke satu tempat, ada jalan sepi, walaupun jalan itu bisa mencapai tempat itu setengah jam atau 1 jam lebih cepat daripada jalan yang sebelah kanan. Tapi kita tahu jalanan seperti yang ini sepi, dan orang pernah bilang, "Nyan baik nejak jalannya, nyan nak rampok." Misalnya bilang, "Jangan jalan yang sebelah situ, itu ada perampok." Lalu kita nekat. Nekat ini adalah nekat bukan. Ini perbuatan dibenci Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya seseorang tahu buruknya melakukan perjalanan malam sendirian, pasti dia tidak akan melakukannya sendirian. Jadi ini menunjukkan hadis ini apa? Makruhnya orang melakukan perjalanan sendirian. Baik, ini ditujukan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan memang tidak boleh. Kalau perempuan tidak makruh, malah haram. Karena perempuan lebih besar mudarat yang dia terima. Laki-laki masih bisa lah. Misal kalau diganggu, ada sesuatu, dia masih bisa melawan, dia masih bisa melarikan diri, masih bisa meminta tolong. Kadang-kadang perempuan adalah orang yang lemah dalam urusan ini. Kalau perempuan tidak dibolehkan, tapi laki-laki makruh melakukan perjalanan sendiri. Kenapa? Laki-laki pun bisa terkena mudarat. Tapi kalau kita maksud perjalanan sendiri, kita sendiri, tapi waktu di dalam bus itu bergabung dengan orang lain yang banyak, itu tidak mengapa. Jadi yang maksud sendiri di sini adalah memang betul-betul sendiri sepanjang perjalanan. Dan sudah banyak kasus, Pak, orang-orang yang berjalan sendiri itu ketika mendapat gangguan baik dari manusia ataupun dari selain manusia, itu kadang-kadang tidak mampu menyelamatkan diri. Ini dibantu dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi dan Imam Malik dengan derajat yang hasan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Ibnu Umar bin An-As, ar-rakib syaitan. Kata Rasulullah, orang yang berjalan sendiri itu syaitan. War-rakibani syaitanani. Dan orang yang berjalan berdua adalah dua syaitan. Wasalasa rukab. Orang yang berjalan bertiga itulah yang berjalan tanpa syaitan. Nah, ini hadis ini kan aneh. Kita dengar secara bahasa Nabi kan begitu. Tapi Nabi ketika mengucapkan sesuatu itu perlu digali maknanya. Karena Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah menasihati itu bentuknya jawami al-kalim, singkat, padat tapi berisi. Itu ciri-ciri Rasulullah memberi nasihat. Kali ini Rasulullah mengatakan, yang pergi sendiri, ar-rakib syaitan. Apa maksudnya yang pergi sendiri syaitan? Para ulama kemudian menjelaskannya, ya, seperti Imam Al-Khattabi menjelaskan ma'nahu anna tafarrud wa zihab wahdah fil ard min fi'li syaitan. Beliau menjelaskan kemungkinan pertama adalah yang berjalan sendiri itu mengikuti gaya syaitan. Ini kemungkinan pertama yang dimaksud oleh Nabi. Karena syaitan suka menyendiri. Syaitan itu suka sendiri. Kadang-kadang di gunung sendiri, di lembah sendiri. Syaitan ini di antara sifatnya adalah suka berjalan sendiri. Ini kata Imam Al-Khattabi. Maksud kedua, ya, dan itu yang lebih dekat dengan yang dimaksud oleh Nabi, orang yang berjalan sendiri itu lebih mudah dijatuhkan oleh syaitan. Yang jalan berdua juga masih mudah dijatuhkan oleh syaitan. Yang berjalan bertiga baru selamat dari gangguan syaitan. Itu kemungkinan yang lebih besar maksud Nabi SAW. Apa maksudnya yang berjalan sendiri lebih mudah jatuhkan syaitan? Kita kalau berjalan sendiri, diberi mudarat di tengah jalan, itu minta tolong pun tak tahu ke mana. Salah satu izin Allah kepada syaitan adalah untuk memberi mudarat kepada kita. Sebagaimana syaitan mendapat izin untuk memudaratkan Ayub, Nabi Allah Ayub alaihissalam. Itu izin Allah untuk menguji Ayub. Nah, kadang-kadang kita diberi mudarat oleh syaitan di tengah perjalanan. Ya, tidak mesti harus ada penampakan. Tidak mesti. Jadi jangan berfikir syaitan itu ganggu cuma ada penampakan. Tidak. Kadang-kadang dia menjatuhkan kita. Kadang-kadang dia membuat pandangan kita tidak berada di jalan yang sebenarnya. Kita jalan terus. Ternyata kita sudah masuk ke tengah hutan. Tapi di mata kita itu aspal. Walaupun cerita itu adalah cerita-cerita yang kita dengar dari mulut ke mulut. Tapi syaitan bisa punya kemampuan dengan izin Allah melakukan itu. Tergantung siapa kita. Apalagi kita yang tidak pernah salat, tidak pernah puasa mungkin, tidak pernah memuji Allah. Dalam mobil setelannya adalah lagu-lagu pop, dangdut, kenang yang lain-lain. Mulut kita tidak basah dengan zikir. Jadi ketika menghidupkan lagu gedam-gedum, kita syaitan, ya tentu diajak sama teman untuk mengunjungi ke tempat dia. Sudah masuk ke tengah hutan, kita fikir aspal, bisa saja terjadi. Dan itu banyak kasus yang terjadi, jemaah mereka Allah. Kalau berjalan berdua, masih bisa dijatuhkan. Kadang-kadang kalau berdua dibuat bertengkar dan tidak ada penengah. Jadi bertengkar di tengah jalan, yang ini tidak cocok, yang ini tidak cocok. Nah, kemudian terjadilah perseteruan, lalu saling mengkhianati. Itu bisa terjadi. Tidak ada orang ketiga yang menengahinya. Ini kekurangan kalau berjalan berdua. Jadi hanya kadang-kadang perampok pun bisa memakai ala merampok. Ini kalau ada perampok berdua, itu gara-gara tidak sama tidak sama bagi, itu pun bisa menjadi perseteruan berikutnya. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasulullah mengatakan wasalasa rukab. Kalau berjalan bertiga itu baru disebut dengan penumpang, baru disebut dengan orang yang berjalan tanpa syaitan. Apa maksudnya? Kalau sudah bertiga, pertama, kalau ada mudarat ada yang tolong. Ada yang tolong. Satu mudarat, tiba-tiba sakit di tengah jalan. Ada yang tolong, ada yang angkat, ada yang lapor ke polisi, ada yang lapor ke rumah sakit. Satu orang jaga teman, satu orang pergi melapor. Kemudian waktu pulang, yang nomor 2 ini sudah sakit. Tapi masih tetap ada yang menolongnya. Itu contohnya.
Nah, kemudian kalau seandainya diganggu oleh syaitan, satu diganggu, apa yang terjadi? Dua orang masih bisa menolongnya. Yang satu pegang, yang satu meruqyah. Bisa saja. Tapi kalau sudah tiga-tiganya kesurupan, berarti manleh anak temayang. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, itu contoh kenapa Rasulullah mengatakan tidak baik berjalan sendiri. Apalagi di daerah-daerah yang memang ada kemungkinan untuk dirampok, untuk nyan hana payah dapat beher-beher. Karena para perampok kadang-kadang tidak merampok terang-terangan. Cukup dengan taruh kawat saja di tengah jalan, kamu hambu, Pak. Itu seperti jalan-jalan tertentu ke pedalaman-pedalaman, Pak. Itu kan dulu model taruh kawat di tengah jalan. Yang satu sembunyi dalam semak-semak sebelah sana, yang satu sembunyi sebelah sini, sedangkan kita cuma berjalan sendiri. Maka begitu jatuh, habis. Tinggal dibacok sekali, kemudian diambil kereta, kita diambil. Ternyata ketika diambil, kereta itu hasil curian juga ternyata. Ternyata yang meninggal dibacok itu pencuri juga rupanya. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi intinya adalah Rasulullah telah menasihati bahwa hanaget tidak baik berjalan sendirian, terutama di malam hari. Jadi sendirian itu bukan sendiri, tapi betul-betul sendirian. Tapi sendiri misal lalu bergabung dengan yang lain, dengan L300 itu, atau bergabung dengan bus, itu bukan disebut berjalan sendiri, itu sebut berjalan bersama-sama.